Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Nine of Pentacles. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Oke, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang ini mungkin mantanmu ya. Ini mungkin mantanmu atau mungkin saat ini kamu sudah berpisah dengan dia atau sudah tidak ada interaksi dengan dia, tidak ada komunikasi juga, tapi energi si dia ini masih kuat melekat di hidupmu. Dia adalah orang yang mungkin bisa dibilang tuh kayak apa ya, selalu ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan, tapi tidak mau banyak mengeluarkan effort atau tidak mau banyak mengeluarkan usaha banyak ya. Jadi bisa dibilang tuh dia kayak ingin memanfaatkan pasangan untuk mendapatkan sesuatu ya, terutama ini materi. Orang yang memiliki gaya hidup yang hedon ya, orang yang sangat lebih memprioritaskan atau gaya hidupnya itu berfoya-foya ya, bahkan sampai-sampai dia ini berani untuk berhutang untuk memenuhi gaya hidupnya. Nah, ketika dia sudah berhutang, terus itu juga dia nggak mau banyak kerja keras ya, maka dari itu ya dia cari pasangan yang bisa menghidupi dia, bisa membayarkan hutangnya, bisa membiayai kehidupan dia, bisa membelanjakan dia ya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin banyak hutang atau banyak angsuran, atau bisa jadi dia ini lagi kesulitan secara materi gitu ya, aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu masih terbayang-bayang masa lalu atau masih apa itu ya, hidup dalam masa lalu ya, masa lalu. Sehingga ketika dia bersama kamu tuh kurang memberikan effort atau kurang antusias dalam hubungan kalian selama ini. Aku lihat ya, dia kurang effortnya terhadap kamu, sehingga ya hubungan kalian tidak romantis, tidak harmonis ya, tidak ada keamanan dan tidak ada kenyamanan. Dan aku lihat di sini ada rasa bersalah sih dari dia ya, karena tidak bisa memberikan kamu hubungan yang baik gitu. Terus juga aku lihat di sini komunikasi jarang banget, komunikasi buruk banget di antara kamu dengan dia. Bahkan aku lihat di sini tuh apa ya? Ya, hubungan kalian hancur, makanya seperti ini. Hubungannya nggak jelas, hubungannya kacau ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia masih punya masalah dalam hidupnya, terus juga masih terbayang-bayang masalah atau masih memiliki masalah dari masa lalunya. Mungkin dia masih punya trauma atau dia masih punya inner child ya, ada masalah dengan inner child dia, dan itu belum tuntas, itu belum selesai, itu belum sembuh.
Dan ketika saat ini memang sudah berpisah dengan kamu, ada rasa penyesalan dari dia karena dia sempat tidak memperkuat hubungan kalian atau tidak bisa mempertahankan hubungan kalian yang selama ini ada. Dia tidak bisa menjaga hubungan kalian, dan aku lihat di sini ada rasa bersalah ya. Dan ternyata setelah sudah berpisah seperti ini, dia merasakan kecewa ya, dia merasa kecewa, sedih, sendirian, kesepian ya tanpa kamu. Dan aku lihat di sini kayak ada rasa ingin bertobat gitu loh dengan tingkah laku dia selama ini yang memperlakukan kamu dengan tidak baik gitu ya. Karena ketika dia berpisah dengan kamu, dia merasa kayak ditinggalkan gitu loh, merasa kayak sendirian gitu. Sedangkan orang ini tuh sebenarnya takut akan sendirian atau takut ditinggalkan ya. Mungkin memang hidup dia selama ini tuh bukan orang yang mendapatkan penuh perhatian dari keluarga mungkin ya, sehingga dia itu butuh kasih sayang, butuh perhatian ya yang bisa dia cari dari luar, yaitu dari pasangan seperti itu. Tapi ketika saat ini dia bersama kamu sudah nggak dekat lagi, itu benar-benar ngerasa banget kehilangannya, dan dia baru nyadarin bahwa kamu adalah the one bagi hatinya, bagi dia. Jadi dia merasa kehilangan orang yang dia cintai. Terus itu juga aku lihat dia merasa sedih. Terus itu juga dia masih menyimpan perasaan, menyimpan sentimen dia terhadap kamu. Dan dia juga harus bisa berjuang untuk mengatasi emosinya dia saat ini ya. Jadi memang cara dia untuk mengatasi emosionalnya dia adalah pura-pura baik-baik saja ya. Ketika dia tidak bersama kamu saat ini, dia pura-pura tenang, pura-pura baik-baik saja, padahal tidak. Sebenarnya hati dia hancur lebur ya, hancur lebur, kesepian, sedih, merasa kecewa, merasa ya seperti itulah, hancur lah ya, patah hati banget kalau aku lihat di sini. Dan bahkan aku lihat sampai depresi nih orang ya, sedih banget aku lihat di sini. Apalagi kalau aku lihat kan mungkin akhir-akhir ini atau beberapa waktu yang lalu dia ini sedang mengalami kemunduran juga ternyata secara finansial, bahkan mungkin signifikan ya, atau bahkan mungkin kehilangan pekerjaan ya. Dia ini udah kehilangan finansial dan juga mungkin kehilangan pekerjaan ya, sehingga saat ini tuh dia itu lagi mencoba untuk bangkit gitu loh, mencoba untuk bangkit, bahkan mungkin mencari seseorang untuk ngebantuin dia bisa bangkit lagi, menemukan peluang kerja baru, mencari sumber uang ya di mana, kayak gitulah ya. Intinya di sini dia ingin mencari atau menemukan solusi atas masalah keuangan dia saat ini. Kalau aku lihat seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin mencoba untuk berhasil menaklukkan tantangan dari masa lalunya ya, mungkin dari finansial, dari masa lalu, hubungan dia yang terbayang-bayang masa lalu, atau ada masalah dengan masa lalunya, itu dia coba untuk hilangkan, mencoba untuk bebaskan diri dari masa lalu. Pokoknya tentang apapun yang dia itu masih terbelenggu ya dari masa lalunya, entah memang hubungan dari masa lalu atau keadaan, situasi, trauma, atau apapun dari masa lalunya, terus juga keuangannya, kemerosotan finansial, atau belum move onnya dari kehilangan pekerjaan, itu semuanya ingin dia lepaskan. Intinya di sini dia ingin move on dari masa lalu, seperti itu ya. Dan ingin melakukan perbaikan dan peningkatan koneksi secara bertahap dengan diri dia, dengan hubungan dia bersama kamu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin memutuskan hubungan-hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi yang pernah dia jalani, baik itu hubungan percintaan, pertemanan, atau pekerjaan, atau apapun ya. Kalau aku lihat di sini, intinya di sini aku lihat ingin adanya suatu perubahan dalam hidup ke jalan yang lebih baik lah, kayak gitu ya.
Dan aku lihat di sini dia ingin juga mencoba untuk melepaskan diri dia dari atau keluar dari situasi kesepian ya, kalau aku lihat di sini. Dan mencoba untuk menerima peluang-peluang yang hadir di dalam kehidupan dia. Kalau aku rasa kamu memang berdealing dengan orang yang memang punya sifat yang pendiam, orangnya itu kayak canggungan gitu ya orangnya. Terus juga orangnya itu pelin-pelan ya, pelin-pelan. Terus itu juga orang yang nggak gampang menunjukkan kebaikan atau perasaan dia sesungguhnya, kecuali orang yang berinteraksi dengan dia, atau misalkan kamu gitu ya, kamu duluan gitu yang nunjukin bahwa kamu itu orang yang baik, kamu itu orang yang terbuka, kamu orang yang jujur. Nah, baru dia nanti akan ke stimulus gitu ya, dia akan dia akan mulai terbuka sama kamu, jujur juga sama kamu. Jadi sesuai dengan apa yang kamu berikan, maka dia akan berikan gitu loh. Kalau kamu baik sama dia, dia akan baik sama kamu. Kalau kamu jujur sama dia, dia akan jujur sama kamu gitu. Jadi harus distimulus dulu, baru dia akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu berikan, kayak gitu. Tapi kadang-kadang memang si dia ini sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya. Kadang sama kamu tiba-tiba dia marah, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba ngediemin kamu, tiba-tiba merasa tidak aman terhadap kamu. Dan juga aku lihat memang kadang dia ini orangnya suka bingung dalam menentukan arah banyak hal lah ya, mau hidupnya, mau tujuan arah apapun itu kayak suka kebingungan gitu. Terus itu juga dikala saat ini kalian berpisah, justru malah nih orang kelihatan banget kayak itunya loh, patah hatinya gitu loh. Ya, makanya itu tadi ada Five of Cup, terus juga di sini ada Page of Cup. Jadi dia kelihatan bener-bener sedih, frustasi, depresi, ya putus cinta banget lah, patah hati banget dia ketika saat ini dia berpisah dengan kamu. Bahkan nih ada The Tower. The Tower itu, ini kan The Tower-nya reverse ya. Nih, The Tower ini reverse. Kalau misalkan seperti ini, berarti kan dia ada yang harus berubah dari dia. Tapi kalau begini, dia yang nggak mau merubah situasinya. Jadi dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah retak ya, sudah gagal lah bisa dibilang gitu ya, sudah sulit untuk bisa diperbaiki. Tapi karena ini The Tower-nya reverse, dia itu nggak mau hubungan ini berubah. Dia itu maunya tetap hubungan ini gimana pun caranya. Menurut dia kalau misalkan dia tetap genggam, dia tetap terkoneksi dengan kamu, hubungan ini tuh seiring berjalannya waktu entah kapan pasti bisa langgeng lagi, pasti bisa terbentuk lagi, pasti bisa bersama lagi, kayak gitu ya. Walaupun di sini dia tidak menunjukkan effort untuk memperbaiki situasi hubungan kalian, tapi dia masih ingin tetap terkoneksi dengan kamu, masih tetap ingin ada di sisi kamu ya, tetap energinya itu tetap sama dengan kamu gitu, sama-sama dengan kamu gitu loh. Ya dia nggak mau melepas, intinya di sini dia masih tetap ingin menggenggam hubungan ini, walaupun dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah tidak ada perkembangannya gitu, sudah tidak ada jalan kayak gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak ibaratnya tuh kayak memegang kaca atau gelas kaca yang sudah retak, yang sudah hancur gitu. Jadi dia hanya menggenggam aja tuh gelas kacanya agar tidak benar-benar terpecah belah gitu loh ya. Dia menganggap bahwa gelas yang sudah retak itu kalau misalkan dia pegang ya akan tetap utuh, padahal tidak, justru malah akan melukai dia suatu saat nanti gitu loh ya. Karena ya kita bayangin aja tuh, kalau gelas kaca yang sudah retak kita tetap pegang, suatu saat nanti semakin dipegang erat kan semakin bergeser tuh kaca yang sudah retak tuh ya, itu akan melukai dia. Kalau misalkan nggak dia leburkan tuh gelas kaca dan dia bentuk ulang, ya nggak akan menjadi baik gitu kan. Nah itu ya dikonsepkan seperti itu dengan hubungan kalian. Dia hanya menggenggam aja, tapi dia tidak memperbaiki,
tidak melebur hubungan kalian dari awal gitu. Jadi ya tinggal tunggu waktu sih ya, kalau aku lihat di sini dia akan terluka sendiri gitu. Oke. Kira-kira kedepannya akan seperti apa sih? Ada 10 of Wands ya. Jadi kan gini ya, kamu itu justru malah kalau aku lihat kan sudah fokus dengan hidupmu sendiri ya. Sedangkan dia di sini kan nggak mau melepas hubungan ini. Jadi dia akan melarikan diri. Dia kan orangnya kelihatan tuh kayak cuek gitu ya, kayak nggak butuh, kayak nggak peduli. Padahal sebenarnya dia ini nggak mau melepaskan hubungan ini, atau dia nggak mau move on dari kamu. Nah, pelarian dia adalah dengan kerja. Toh memang juga kalau aku lihat di sini tuh dia kan memang lagi kesulitan ya secara karir dan keuangan. Jadi ya udah, dia kayak menyembunyikan diri dia dengan pekerjaan dan berfokus pada keuangan agar terlihat bahwa dia ini tidak terlalu bucin sama kamu, tidak mengemis-ngemis cinta sama kamu. Padahal sebenarnya ya dia bucin banget. Padahal sebenarnya di sini dia yang nggak mau move on kayak gitu loh. Ya, dia kayak menutupi, menyelimuti diri dia yang apa ya, kehilangan kamu, yang sedih ya, dengan cara ya fokus sama karir pekerjaannya. Toh juga dia situasinya memang didorong untuk mau nggak mau harus fokusin juga ke pekerjaan gitu ya, gue lihat gitu. Jadi makanya sekarang kelihatannya dia kayak nggak bisa juga fokus dengan percintaan dia bersama kamu gitu. Paham nggak sih ya? Mudah-mudahan kalian paham lah ya. Jadi kayak ini dia bermain trik sih dengan kamu ya, adu mekanik dengan kamu ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi seperti apa ke depannya. Ada Page of Cup. Kedepannya aku lihat di sini dia akan menunjukkan apa sih perasaan dia secara sentimental ya. Dia akan lebih terbuka mengakui bahwa dia itu sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, dan intinya dia akan mengikuti emosinya dia terhadap kamu. Intinya dia akan mengakui perasaan dia ke kamu dengan yakin, dengan tegas gitu ya. Karena kan selama ini dia kayak selalu menutupi ya, pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak peduli, pura-pura dingin, pura-pura cuek gitu sama kamu. Nah, nanti kedepannya aku lihat di sini dia akan menunjukkan secara lebih sentimental dan terbuka untuk mengikuti emosi dia, perasaan dia terhadap kamu. Mungkin dia akan melamar kamu atau ngajak kamu komitmen, ngajak kamu pacaran, atau ya kalau misalkan kalian di sini sudah menikah ya dengan orang ini, berarti dia akan mungkin mengajak kamu lebih intim ya, lebih romantis, lebih dekat, lebih intens kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia akan lebih lebih menunjukkan penuh gairah gitu loh sama kamu ya, lebih berimajinatif ya. Banyak hal yang nantinya akan tiba-tiba dia akan melakukan ini, melakukan itu ya. Dan aku lihat juga kan orangnya sensitifan ternyata ya, orangnya sensitif. Dia juga akan lebih memahami tentang apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau. Mungkin tiba-tiba kamu misalkan kode apa gitu ya, kamu pengen membeli ini gitu, tahu-tahu dia nanti mungkin beliin kamu gitu deh ya, kalau aku lihat di sini. Ini sih ke depan seperti itu. Oke, Knight of Coin. Ya, kalau aku lihat memang saat ini masih energinya kuat banget. Knight of Coin berarti apa itu, hubungan lagi nggak stabilnya ya, hubungan lagi tidak cukup usaha atau dedikasi dari dia untuk membuat hubungan ini bisa berhasil. Hubungan ini masih monoton, hubungan ini sudah tidak menarik ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih merasa kayak diri dia lemah, merasa diri dia
kayak pecundang gitu ya. Aku lihat di sini ya masih apa ya, kalau dibilang ambisi tuh kayak masih mungkin lebih ke ambisinya lagi ngedrop gitu ya. Semacam itulah, jadi kelihatannya masih pemalas gitulah ya, orangnya lagi pemalas gitu. Dan memang kalau aku lihat kan memang kamu berdealing dengan seseorang yang gampang sekali mengingkari komitmen ya. Oke, kemudian ada Ace of Coin. Ya, kalau aku lihat di sini memang lagi fokus banget sama karir, pekerjaan, keuangan. Akhirnya ya udah kamu kayak diabaikan ya. Ya, masih seperti itu sampai sekarang aku lihat di sini. Ya, masih mengabaikan kamu. Karena dia harus fokus dulu pada karir, pekerjaan dia, keuangan dia, seperti itu. Ada King of Wands. Memang kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya karismatik. Wah, orang ini menarik kalau aku lihat ya. Mungkin secara fisik atau karakter, sifat ya. Dia ini orangnya karismatik, orangnya menarik. Orangnya juga ramah loh. Aku lihat di sini ramah, baik hati, kuat, mandiri ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang bertanggung jawab. Terus juga dia ini memang kalau menjalin suatu hubungan, mau itu percintaan ataupun pertemanan, dia itu selalu membuat suasana itu tidak menjadi tidak menjadi basi gitu loh. Dia orang yang suka bersenang-senang, sehingga ketika dia menjalani suatu hubungan, mau itu percintaan ataupun pertemanan, dia akan selalu bisa membuat atau harus bisa membuat suasananya have fun aja gitu loh, senang-senang aja. Jadi kalau misalkan dia lagi kesulitan tuh ya, justru malah dia akan menutup diri, justru dia akan menghindar gitu ya. Dia itu memang pengennya selalu membuat suasana have fun aja ya gitu, dengan siapapun, mau teman, mau percintaan, seperti itu. Orangnya baik hati ya, terus juga menarik, terus itu orangnya nggak membosankan gitu ya. Dia pokoknya gimana pun caranya harus bisa membuat suasana tidak membosankan gitu. Cuman memang ini sulit bagi kamu untuk bisa berharap pada dia bisa memberikan waktu dia itu 50-50 antara pekerjaan dengan percintaan dia. Karena kalau aku lihat di sini energinya kuat banget, orang yang sangat gila kerja ya, orang yang lebih memprioritaskan pekerjaan gitu ya dibanding percintaan ya. Energinya memang kayak gitu, kuat banget, orangnya seperti itu. Jadi ya harus ada kesadaran diri dan harus sabar-sabar bagi kamu untuk bisa memahami dia ya. Apalagi di sini sebenarnya dia tuh tahu bahwa kamu itu pengen 50-50 antara pekerjaan dan kisah percintaanmu bersama dia. Sebenarnya dia tahu. Cuman ya gimana ya, mungkin memang situasi yang mendorong dia harus fokusnya ke situ, atau mungkin prioritas dia adalah ya ke situ, ke pekerjaan gitu. Dan memang juga orangnya gila kerja itu ya. Oke, jadi aku rasa inilah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Jadi kedepannya seperti itu, dia masih ingin akan memperjuangkan kamu dan lebih akan menunjukkan rasa cintanya. Tapi memang ya prioritas utama dia adalah karir dan keuangan saat ini gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, apalagi nih? Ada lagi nggak? Udah itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku.
Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.